Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Sofia Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 201210062 kelas PAI 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai emosi dalam psikologi. Emosi merupakan sebuah keadaan perasaan yang melibatkan pola perubahan wajah dan tubuh, penilaian kognitif, juga keyakinan. Emosi ini merupakan sebuah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Kemudian jenis-jenis emosi itu ada dua, yaitu emosi negatif dan emosi positif. Nah, fungsi emosi sendiri merupakan yang pertama, yaitu meningkatkan daya ingat terhadap memori tertentu. Kemudian yang kedua, menimbulkan respon otomatis sebagai persiapan menghadapi krisis. Yang ketiga, meningkatkan ikatan sosial, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian adapun komponen-komponen emosi, yang pertama yaitu perubahan fisiologis yang terjadi pada otot dan wajah seseorang. Kemudian yang kedua itu ada proses kognitif. Terus yang ketiga itu ada pengaruh budaya. Nah, emosi ini sebetulnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan budaya, di mana emosi itu pengekspresiannya diatur secara tepat oleh norma-norma budaya di mana individu itu tumbuh. Kemudian adapun pengelompokan emosi ada dua, yaitu emosi sensoris dan emosi psikis. Emosi sensoris itu merupakan perasaan atau emosi yang ditimbulkan dari luar individu itu sendiri. Contoh seperti senang, seperti kedinginan, seperti kepanasan, dan lain-lain. Kemudian adapun emosi psikis, yaitu dimana emosi ini yang memiliki kaitannya dengan, yang berkaitan dengan kejiwaan seseorang, seperti perasaan bersosial, perasaan tentang dirinya sendiri, seperti itu. Nah, kemudian adapun teori-teori emosi. Teori-teori emosi ini ada tiga, yaitu teori common sense, teori James Lange, dan teori Cannon-Burt. Itu. Nah, yang pertama itu ada teori common sense. Teori ini merupakan stimulus yang mendorong emosi yang menghasilkan perubahan fisiologis dan perilaku seseorang. Kemudian yang kedua yaitu ada teori James Lange. Teori ini merupakan stimulus yang memprovokasi emosi secara langsung, yang nantinya akan menghasilkan perubahan fisiologis dan perilaku seseorang, dan peristiwanya itu menghasilkan emosi yang baru. Kemudian ada yang ketiga yaitu teori Cannon-Burt. Nah, teori Cannon-Burt ini merupakan stimulus yang memprovokasi pusat otak ke korteks sehingga menghasilkan perubahan fisiologis dan perubahan perilaku seseorang. Nah, adapun kecerdasan emosi ada 5, yaitu yang pertama memahami emosi-emosi sendiri. Kemudian yang kedua yaitu mampu mengelola emosi sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu memotivasi diri sendiri. Yang keempat memahami emosi orang lain. Nah, yang terakhir yaitu mampu membina hubungan sosial antara dirinya dengan orang lain. Kemudian ya, emosi yang positif atau emosi yang negatif itu ditentukan oleh individu itu sendiri. Kemudian agar kita itu memiliki kecerdasan emosi yang baik, hendaknya seseorang atau individu itu perlu melakukan beberapa interaksi sosial. Jadi dengan interaksi sosial itu bisa membangun emosi yang positif dalam diri kita sendiri. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.